Percayalah, kalau nanti saudara jatuh miskin, saya akan lari dari saudara. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara berkedudukan tinggi, satu saat saudara jatuh pensiun akan selesai persaudaraan sampai di situ. Tapi kalau karena akidah, kalau karena iman, itulah persaudaraan abadi sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, berbagai aspek ibadah dalam Islam telah mendorong kita untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan itu. Lihatlah betapa zakat menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Betapa puasa menumbuhkan kepekaan sosial guna membentuk kepedulian sosial yang akhirnya akan melahirkan solidaritas sosial. Betapa ibadah haji telah mempersatukan dan mempersamakan manusia di hadapan Allah. Tatkala wukuf di padang Arafat, terbungkus pakaian berwarna sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Rasul yang sama. Dikala itu kita tidak tahu lagi mana yang jenderal, mana yang kopral. Kita tidak tahu lagi mana yang intelek, mana yang awam. Dan kita tidak tahu lagi mana yang konglomerat dan mana yang kere. Yang kita tahu, semua hamba Allah berkedudukan sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Solat bahkan kalau saudara lihat, solat yang kita kerjakan itu, sejak dari sarananya, masjid, sampai kepada solat itu sendiri, sudah menumbuhkan semangat kebersamaan. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Kopral datang lebih dulu, isi di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang saja jenderal. Tidak ada tempat VIP waktu sholat. Sementara sholat itu sendiri menghadap ke arah yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, bahkan bahasanya pun sama. Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, kacau aja masjid. Saya kasih contoh umpamanya, yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget kali. Masuk lagi orang Jawa Barat jadi makmum, takbir lagi, Gusti Allah nu agung. Malaikat, kata malaikat, nanaonan silai euy. Masuk lagi saudara kita dari Sumatera Barat jadi makmum, takbir lagi, Allah nan gadang. Ini sholat model apa? Semangat kebersamaan yang ditempat dan yang dibentuk lewat berbagai aspek ibadah. Posisi, profesi boleh berbeda, tapi kita bersaudara diikat dengan tali-tali akidah. Saya pernah memberikan tabligh akbar di Stadion Tambak Sari, Surabaya, mengantar pertandingan sepak bola antara Persibaya Surabaya melawan PS Sarajevo dari Bosnia. Kata saya, ini baru kejutan ini, sepak bola ngaji dulu. Cari model di dunia yang kayak begitu, nggak ada itu. Kata saya, dari sepak bola ada beberapa pelajaran berharga untuk melahirkan semangat kebersamaan. Apa? Misalnya, setiap kesebelasan pasti punya susunan pemain. Ada captain, ada striker, ada midfield, ada back, ada kiper, ada kiri luar, ada kanan dalam. Itu susunan. Tapi masing-masing sadar, bung, kita ini satu kesebelasan. Kerjasama yang baik, ciptakan operan-operan yang akurat. Bukan soal siapa yang bikin gol, yang penting kesebelasan menang. Kalau rame-rame mau bikin gol, malah nggak gol-gol. Bisa-bisa kiper ikut nyerang, kan gawat kalau udah begitu. Jadi bahwa ada muslim yang jadi menteri, ada muslim yang jadi gubernur, ada muslim yang jadi bupati, ada muslim yang jadi teknokrat, ada muslim yang jadi seniman. Itu sih susunan pemain. Tapi masing-masing sadar, bung, kita satu kesebelasan muslim. Kerjasama yang baik.
Harus ada muslim yang jadi pejabat tinggi, memegang key position, posisi kunci. Pejabat tinggi tidak usah jadi ketua pembangunan musola. Cuma kalau ada musola belum selesai, operan mas, operan. Operan yang penting. Semen oper, pasir oper. Jangan individualistis. Waktu di bawah aja rajin benar baca ayat kursi. Begitu dapat kursi, lupa sama ayat. Individualisnya yang menonjol, egonya yang besar, semangat sosialnya berkurang, gotong royongnya berkurang, tanggung jawab lingkungannya berkurang. Artinya sebagai muslim kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berpecah belah. Kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, tapi kalau muslim kita cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Kita ini satu kesebelasan. Posisi boleh berbeda, tapi satu dengan lain harus saling memperkuat. Harus saling memperkuat. Karena musuh yang kita hadapi berat tuh. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, maksiat, munkarat. Kadang-kadang musuh kuat, teman sendiri dijigalin. Bagaimana nggak mau ambruk kesebelasan kita? Musuh kuat, musuh hebat, teman sendiri dijigalin. Inilah ironinya. Tertarung di kaki teman sendiri. Menggunting dalam lipatan, menjegal satu kesebelasan. Karena itu, walaupun posisi berbeda, kita satu sama lain harus saling memperkuat. Saya kasih contoh yang gampang-gampangan. Selama ini kalau kita bicara kebersamaan, selalu kita kaitkan dengan idiom formal. Ukhuwah itu kaos, kalau kaos nggak seragam, kagak temenan. Ukhuwah itu jaket, kalau jaket nggak samaan, nggak mau kumpul. Kuno. Kalau ukhuwah kita kaitkan dengan idiom formal, kita akan mudah bersekat-sekat, berkotak-kotak. Dan itu sudah lewat. Akhirnya ukhuwah kita sektoral, bukan saja lemah, tapi lambat mengantisipasi masalah. Contoh gampang-gampangan. Umpamanya ada 15 ustadz rapat nih, mau bikin rumah sakit. Insya Allah lama. Kenapa? Oh, semua buka kitab. Buka kitab semua. Nggak ada yang buka cek. Udah 3 bulan masih cari rumusan. Belum perbedaan pendapat. Tapi bayangkan kalau 2 ustadz, 2 konglomerat, 2 teknokrat, 2 pejabat duduk di satu meja membicarakan rumah sakit, insya Allah rumah sakit cepat selesai. Kenapa? Ada yang buka kitab, si ustadz, rujukan basic, of course. Ada yang buka advice planning, si pejabat, si birokrat untuk penataan lingkungan. Ada yang buka teknik konstruksi, si teknokrat untuk pengamanan bangunan. Ada yang buka travel check, si konglomerat untuk pendanaan. Ini yang saya populerkan dengan istilah all men in all profession in one commitment. Walaupun profesi berbeda, walaupun posisi berbeda, tapi komitmen sama. Dan itulah ukhuwah Islamiyah. Ini catatan pertama dari sepak bola tadi. Kita ini satu kesebelasan. Yang kedua, tiap kesebelasan pasti punya pemain bintang. Saudara ke Brazil, Allahu Akbar. Di Brazil sepak bola lebih populer dari agama. Orang lebih kenal Pele daripada presiden Brazil. Brazil melahirkan pemain legendaris kayak Pele, Didi, Papa, Jairzinho, Zico, sampai zamannya Romario dan Bebeto kemarin itu. Apa yang mau saya ceritakan? Ruud Gullit itu jenius, superstar. Kapan? Kalau didukung oleh 10 pemain lain. Satu kesebelasan namanya. Bagaimanapun hebat Ruud Gullit, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek.